Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua, keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Puji Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Kita buka di dalam Mazmur 112 ayat 1-5. Bahagia orang benar. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil, mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Puji Tuhan, saudara-saudara, kalau di dalam Mazmur 112 ini dengan judul Bahagia Orang Benar. Setiap orang pasti mengingini hidup berbahagia. Yang sudah berumah tangga juga mengingini hidup rumah tangganya berbahagia. Nah, saudara-saudara, di dalam Mazmur 112 ini ada dua kunci untuk mendapatkan kebahagiaan. Kunci yang pertama yaitu berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Ya. Sebelumnya kita membaca di dalam Mazmur 34 ayat 12-15. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat, dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat, dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Saudara-saudara, di dalam Mazmur 34 ini mengajarkan kepada kita untuk takut akan Tuhan dan mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik. Ya. Kalau kita mengingini umur panjang dan menikmati yang baik, saudara-saudara. Tadi telah kita baca ya. Di dalam ayat 14, kita harus menjaga lidah kita terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu, ya. Kita harus menjaga lidah kita, bibir kita, ucapan kita, ya. Lidah kita jangan sampai mengeluarkan perkataan yang jahat. Kemudian bibir kita, ucapan-ucapan kita, jangan sampai perkataan kita itu menipu, ya. Kita harus berkata benar, jujur, apa adanya. Kalau kita melakukan firman ini, saudara, maka hidup kita akan diberkati oleh Tuhan, ya. Tadi dikatakan di Mazmur di ayat yang ke-12 di dalam Mazmur 34. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu, ya. Kalau kita melakukan ayat yang ke-14 ini, ya, kita menjaga lidah kita, ucapan-ucapan kita, ya, maka Tuhan akan memberkati kita. Melalui perkataan kita, kita harus berkata jujur, apa adanya.
Kalau kita membuka usaha ya, pekerjaan kita ya, kita harus berkata jujur kepada pembeli, ucapan kita dapat dipercaya. Maka saudara-saudara, orang akan berlangganan di tempat kita ya. Jadi berkat Tuhan itu akan mengalir ya, melalui perkataan kita yang jujur apa adanya. Sehingga berkat-berkat itu akan mengalir dalam kehidupan kita. Kita dapat dipercaya kepada setiap orang. Kemudian di Mazmur 34 ayat yang ke-15. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Kita harus menjauhi dari yang jahat ya. Jangan sampai hidup kita ini ya dipandang oleh orang luar. Kita pernah melakukan hal yang tidak berkenan ya. Kita harus menjaga hidup kita ya untuk takut akan Tuhan, melakukan hal yang benar di mata Tuhan, menjauhi kejahatan sehingga itu juga mendatangkan berkat bagi kehidupan kita. Orang melihat kita ya, orang menjadi suka terhadap kita ya. Kalau kita berjualan di toko pun orang mau diajak bekerja sama, dapat dipercaya perkataan kita ya. Jadi mendatangkan berkat bagi kita. Kemudian carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Kita harus menjaga hubungan kita kepada orang lain dengan baik, hidup damai ya. Kalau hidup kita damai, tidak ada permusuhan kepada orang lain, hidup kita ini akan tenang ya. Kita mendapatkan perdamaian ya, damai hidup kita ya. Puji Tuhan saudara-saudara, kalau kita takut akan Tuhan ya, dan menyukai hidup, mengingini umur panjang untuk kita nikmati, maka saudara-saudara, tadi dikatakan kita harus menjaga lidah kita dari yang jahat, ucapan-ucapan kita harus kita jujur apa adanya, berkata benar ya. Kita harus menjauhi kejahatan, kita berusaha hidup berdamai kepada siapa saja. Jadi saudara, semua itu kalau kita lakukan, firman ini kalau kita lakukan mendatangkan berkat bagi kita. Puji Tuhan saudara, itu adalah kunci yang pertama mendapatkan kebahagiaan. Kemudian ya kita membaca kembali di dalam Mazmur 112 ayat yang ke-1b. Yang sangat suka kepada segala perintahnya. Saudara-saudara, di sini dikatakan yang sangat suka kepada segala perintahnya. Perintahnya yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan itu di dalamnya berisi kebenaran-kebenaran. Kalau kita sangat suka kepada perintah Tuhan, ya, firman Tuhan atau kebenaran-kebenaran Tuhan, maka hidup kita ini akan diberkati oleh Tuhan, ya. Di dalam Mazmur 119 ayat 105, firman Tuhan itu mengatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan itu adalah pelita. Pelita itu penerang, ya. Firman Tuhan itu menerangi kita, menerangi dan menuntun langkah-langkah kita, ya, ke dalam kebenaran. Kalau kita suka akan firman Tuhan, maka hidup kita ini akan dibentuk oleh Tuhan, ya, menjadi hidup yang benar di mata Tuhan. Kemudian kita kembali membaca di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16.
segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Firman Tuhan itu begitu bermanfaat bagi kita, yaitu firman Tuhan itu mengajarkan kita, ya. Firman Tuhan itu bermanfaat menyatakan kesalahan. Kalau tadinya kita tidak tahu mana yang salah, mana yang benar, tetapi kalau kita rajin membaca firman, menyukai firman dan melakukan, maka kita tahu mana yang salah, mana yang benar. Kemudian firman itu juga bermanfaat memperbaiki kelakuan kita. Kalau tadinya kita kelakuannya kurang baik, ya. Setelah kita membaca firman itu kebenaran, maka hidup kita ini dibentuk oleh firman itu sehingga kelakuan kita dapat berubah, ya, menjadi hidup yang benar di mata Tuhan. Juga firman itu mendidik kita dalam kebenaran. Kita menjadi hidup yang benar. Ya, kita hidup yang benar, melakukan firman, ya, menjadi hidup kita benar di mata Tuhan karena dibentuk oleh firman itu. Nah, saudara-saudara, marilah kita melakukan kedua kunci ini, yaitu takut akan Tuhan dan melakukan segala perintah-perintahnya. Dengan takut akan Tuhan, dengan kita tidak mengatakan yang tidak benar di mata orang, ya, seperti tadi dikatakan, ya. Kita menjaga lidah bibir kita dengan ucapan-ucapan kita yang baik, ya. Tidak berbohong, berkata jujur, kemudian menjauhi kejahatan, ya. Kita mencari perdamaian supaya hidup kita ini dapat dinikmati. Nah, kunci yang kedua, saudara-saudara, yaitu sangat suka kepada perintahnya. Kalau kita menyukai firman dan melakukan firman, maka hidup kita ini akan dibentuk oleh Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita sudah melakukan itu, maka janji-janji Tuhan akan digenapi dalam hidup kita. Di Mazmur 112 ayat yang kedua mengatakan, anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Yang ketiga, harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Nah, saudara, itulah janji Tuhan. Kita diberkati, ya. Anak cucu kita, ya, hidup orang benar akan diberkati. Harta kekayaannya akan berlimpah, ya. Puji Tuhan, saudara. Marilah kita melakukan firman Tuhan ini dengan kedua kunci ini, saudara. Puji Tuhan, saudara. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sudah mengikuti renungan 79. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang akan didoakan untuk pokok doa tertentu atau ingin menyampaikan kesaksian dapat melalui chat WhatsApp 0813 2742 0088. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami mengucap syukur kepadamu. Kalau kami keluarga besar GPD El Shaddai telah mendengarkan renungan pada pagi hari ini, Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu, Tuhan. Berkati, Tuhan, keluarga besar GPD El Shaddai Magelang untuk dapat melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, Tuhan. Takut akan Engkau, Tuhan. Melakukan yang benar di mata-Mu, Tuhan. Sehingga berkat-berkat-Mu itu akan mengalir di dalam keluarga besar GPDI El Shaddai. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Ya Tuhan,
tolong keluarga besar GPDI El Shaddai yang menjadi milik Kristus, telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu, dengan keinginannya. Kiranya keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang hidup oleh Roh, dipimpin oleh Roh. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.